Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Perbankan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait studi perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Di sini ada beberapa aspek yang akan kami presentasikan, yaitu terkait dari regulasi, prinsip, produk, serta risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Hamdulillah. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Perbankan. Saya di sini akan menjelaskan terkait perbandingan studi antara bank konvensional dan bank syariah. Seperti kita ketahui, ada beberapa aspek menjadi perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama itu terkait regulasi, yang kedua itu terkait prinsip, yang ketiga itu terkait produk, yang keempat itu sistem pembiayaan, dan terakhir itu adalah risiko atau akibat. Oke, saya di sini akan menjelaskan aspek regulasi antara bank syariah dan bank konvensional. Seperti kita ketahui, regulasi dari bank konvensional dan bank syariah ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu dari segi prinsip, pengelolaan dana, sistem bunga, pengawasan, dan tanggung jawab. Di sini prinsip yang dimaksud sini adalah bank syariah mengacu pada hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis yang diatur oleh fatwa ulama. Sementara bank konvensional di sini mengacu pada peraturan nasional maupun internasional. Yang kedua di sini terkait pengelolaan dananya. Bank syariah hanya dapat melakukan pengelolaan dana pada lini bisnis yang memenuhi aturan berdasarkan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional di sini dapat melakukan pengelolaan dana dari berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Oke, yang ketiga di sini sistem bunganya. Seperti kita ketahui bahwasanya bank syariah di sini sangat melarang atau mengharamkan yang namanya sistem bunga, karena itu melenceng atau melanggar dari syariat Islam. Seperti kita ketahui, bank konvensional di sini menerapkan sistem bunga, jadi bisa kita ketahui saja bahwa sangat berbeda antara bank konvensional dan bank syariah dari segi aspek pengelolaan dana, sistem bunga, dan prinsipnya. Oke, lanjut. Yang keempat itu pengawasan. Bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan bank konvensional di sini diawasi oleh OJK dan Dewan Komisaris dan langsung diawasi oleh Bank Indonesia. Yang terakhir itu dari segi aspek tanggung jawabnya. Bank syariah di sini berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya. Sedangkan bank konvensional di sini tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Di sini masuk dari ranah produknya. Karena di sini beberapa produk seperti zakat itu hanya ada di bank syariah saja, sedangkan bank konvensional tidak ada. Oke, meskipun ada perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional, tapi antara bank konvensional dan bank syariah ini memiliki persamaan, seperti syarat umum memperoleh kredit atau pembiayaannya, mekanisme transfer, sisi teknis penerimaan uang, dan jenis perjanjiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait aspek regulasi antara bank syariah dan bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Lestari. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi perbandingan terkait bank konvensional dan juga bank syariah.
dan saya akan menjurus pada produk dari kedua bank tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa bank konvensional adalah lembaga keuangan yang berproses atau beroperasi berdasarkan prinsip bunga, di mana mereka memberikan pinjaman dengan keseimbangan bunga yang telah ditentukan. Sebaliknya, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam yang melarang adanya riba, di mana dia mengutamakan transaksi yang adil dan transparan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang ada dan apa yang tidak ada di antara kedua bank tersebut. Terus bank konvensional yaitu adanya pinjaman berbasis bunga, di mana berbagai produk seperti tabungan, deposito, konsumsi kredit, kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan juga kartu kredit. Terus yang tidak ada di dalam bank konvensional yaitu tidak ada transaksi tanpa bunga, di mana pembiayaan berbasis bagi hasil. Terus yang di bank syariah ada pembiayaan tanpa bunga. Jadi produk seperti murabaha, musyarakah, mudarabah itu yang ada di skema yang dilakukan oleh pembiayaan tanpa bunga di bank syariah. Kemudian yang tidak ada di bank syariah yaitu pinjaman tidak berbasis bunga, di mana tidak berinvestasi dalam sektor yang haram seperti alkohol dan perjudian. Kemudian ada jenis pinjaman dan karakteristiknya. Nah, pinjaman di bank konvensional itu bersifat berbunga dan konsumen membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan biaya bunga atau ditambah dengan bunga yang yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Terus ada pinjaman di bank syariah. Nah, pinjaman di bank syariah itu tidak bersifat berbunga dan menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu murabaha, musyarakah, dan mudarabah. Kemudian ada musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk suatu proyek atau usaha. Keuntungan kemudian dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal. Contohnya, dua orang membangun sebuah restoran dengan kontribusi masing-masing 50 juta. Keuntungan ini dibagi sesuai proporsi investasi. Kemudian ada mudarabah. Nah, mudarabah ini merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Nah, pemilik modal ini menyediakan seluruh dana, sementara pengelola bertanggung jawab atas operasi usaha. Nah, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Contohnya seperti seorang investor memberikan 200 juta kepada wirausahawan untuk membuka toko dan melakukan operasionalnya. Jika toko menghasilkan keuntungan 50 juta, maka keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada cara mereka melakukan transaksi keuangan, di mana bank konvensional menggunakan sistem berbasis bunga, sementara bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah tanpa riba atau bunga, serta menawarkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti murabaha, musyarakah, dan mudarabah. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya sendiri. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait studi perbandingan perbankan. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 3. Sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip perbandingan prinsip bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya akan memaparkan prinsip bank syariah di Indonesia.
Prinsip bank syariah Indonesia itu berlandasan pada prinsip keadilan. Prinsip perbankan syariat mencangkup pada hukum Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan hadis yang diatur dalam fatwa ulama. Prinsip sidik termasuk prinsip bank syariat. Prinsip sidik yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariat dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Tablik. Prinsip tablik secara berkesinambungan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariat. Dalam melakukan sosialisasi, tidak hanya mengedepankan prinsip-prinsip syariat semata, tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariat. Prinsip amanah. Dalam prinsip amanah, yaitu menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian, dan prinsip kejujuran dalam mengelola dana yang diterima dari pemilik modal, itu sahibul mal, sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik modal dan pengelola modal investasi, yaitu muthalib. Prinsip fathana, yaitu prinsip memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimal dalam tingkatan risiko yang telah ditentukan oleh bank. Dan prinsip bank syariat dilarang riba atau bunga, gohar atau ketidakpastian dan masyhir penjudi. Sedangkan prinsip bank konvensional berlandasan pada maksimalisasi keuntungan. Prinsip perbankan konvensional umumnya mencakup pada peraturan nasional dan internasional serta berlandasan hukum formil negara. Dan bank konvensional mengikuti prinsip ekonomi kapitalis. Dalam hal ini, bunga adalah sumber utama pendapatan bank dari pinjaman. Nah, itulah tadi perbandingan prinsip bank konvensional dan bank syariat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sarim. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan sistem bank syariah dan bank konvensional mengenai resiko. Jenis resiko yang dihadapi yaitu ada resiko kredit. Nah, bank syariah resiko terkait dengan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran dapat minimalkan melalui analisis yang ketat terhadap proyek yang dibiayai. Sedangkan bank konvensional menghadapi resiko serupa, tetapi lebih berfokus pada analisis kredit dan penilaian agunan. Yang kedua yaitu resiko operasional. Nah, bank syariah resiko yang muncul dari kegagalan sistem internal, proses atau manusia memerlukan pelatihan khusus untuk memahami produk syariat. Sedangkan bank konvensional itu juga menghadapi risiko operasional, tetapi lebih banyak berfokus pada efisiensi dan pengurangan biaya. Yang terakhir yaitu resiko pasar. Bank syariah terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi, memiliki produk yang lebih terbatas dalam hal diversifikasi. Sedangkan bank konvensional lebih mampu mengelola risiko pasar melalui berbagai instrumen keuangan. Nah, dari kesimpulan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional
perbedaan yang signifikan dalam hal regulasi, produk, prinsip, resiko, dan undang-undang bank syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah yang ingin menghindari riba. Sementara bank konvensional itu berprofesi dalam kerangan regulasi yang lebih umum dengan fokus pada keuntungan finansial. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang studi perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.